Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Masih sukacita? Masih dipenuhi damai sejahtera? Apa jangan-jangan sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh? Mari bersama-sama kita kembali menyegarkan iman kita, menyegarkan hati dan pikiran kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan, perlindungan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh bersyukur karena Tuhan selalu memegang tangan kami. Dan kiranya Tuhan mengampuni kami jikalau di dalam kehidupan kami masih banyak dosa dan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami lebih mengenal lagi Tuhan kami, supaya kami semakin mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yunus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yunus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Maka berbahagialah kita yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan yang barusan kita baca adalah bacaan yang mungkin sudah hafal, yang Bapak Ibu sudah sering dengarkan sejak masih sekolah minggu, cerita tentang Yunus. Dan bahkan ada lagunya Yunus di perut ikan. Siapa yang tidak tahu tentang Yunus? Yunus adalah orang yang seringkali diingat sebagai orang yang mengingkari panggilan Tuhan. Ketika ia disuruh ke Niniwe, malah ia pergi ke tempat yang lain. Nah, dalam perjalanannya ia mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Ia dijatuhkan ke laut dan akhirnya dimakan oleh ikan besar. Pengalaman yang sungguh menakjubkan dari kisah Yunus. Tetapi yang tidak kalah menakjubkan adalah ketika ia mengalami peristiwa dimakan ikan, ia tidak melihatnya sebagai hukuman dari Tuhan. Ia tidak melihatnya sebagai, wah ini adalah hukuman, maka yang pertama-tama aku lakukan adalah aku harus menangis, meraung-raung, dan bertobat kepada Tuhan. Atau ia tidak melihatnya sebagai ketidakadilan. Wah, aku ini kan orang yang sebenarnya tidak melakukan banyak kesalahan. Ya, kesalahanku cuma aku nggak mau pergi ke Niniwe aja, tapi kan mereka juga orangnya jahat-jahat. Jadi kalau mereka mendingan menghukum mereka daripada menghukum saya. Dia tidak melihat perbuatan atau keputusan Tuhan ini sebagai hal yang tidak adil. Tetapi walaupun demikian, ia memandang peristiwa yang ia alami ini adalah sebagai tempat untuk ia merefleksikan dirinya. Tempat bagi dia untuk kembali memulihkan relasinya dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Ini adalah peristiwa yang unik.
peristiwa yang bisa bersama-sama kita renungkan. Ketika hal buruk menimpa seseorang, seringkali kita melihatnya sebagai hukuman. Bahkan di Alkitab pun sebelum kisah Ayub atau setelah kisah Ayub, kita sering melihat bahwa orang yang mengalami hal yang buruk itu biasanya karena mereka melakukan dosa dan kesalahan. Dan kita juga seringkali melihat kisah Yunus ini hanya dari sudut pandang hukuman. Jadi wah, ini pasti Yunus dihukum Tuhan lalu diberikan pengalaman untuk dimakan ikan besar. Tetapi kita kadang lupa melihat ini sebagai waktu atau kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Yunus untuk merefleksikan kembali, memperbaiki kembali relasinya dengan Tuhan maupun relasinya dengan dirinya sendiri. Sejak awal dituliskan di dalam pasal yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Lalu ayat berikutnya, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Sejak awal Tuhan secara khusus memanggil Yunus, tetapi Yunus langsung menjauhkan diri dari Tuhan. Ia menarik diri dari Tuhan, ia pergi dari Tuhan. Tetapi momen ia masuk ke dalam perut ikan ini adalah momen ia merefleksikan kembali relasinya dengan Tuhan, relasinya dengan dirinya sendiri. Lalu apa yang dikatakan oleh Yunus di dalam hal ini, di dalam ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ketika dalam keadaan seperti itu, ia teringat kepada Tuhan. Dan bahkan di ayat yang sebelumnya, dari ayat yang keempat, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ia mengalami kerinduan dengan Tuhan. Yunus yang sejak awal diutus oleh Tuhan memutuskan untuk pergi menjauh dari Tuhan karena tidak ingin melakukan tanggung jawabnya, tapi kali ini di dalam perut ikan ia kembali merindukan Tuhan, ia kembali ingin berjumpa dengan Tuhan. Memang kalau dipikir dari sudut manusia, iya, namanya orang kepepet juga pasti ingat sama Tuhan. Tapi apakah selalu demikian? Belum tentu. Ada yang ingin ingat kepada Tuhan lalu meminta tolong, tapi ada juga yang ingat kepada Tuhan untuk meminta tolong, tapi karena merasa tidak ditolong akhirnya malah menjadi marah atau kecewa. Sedangkan Yunus memilih untuk percaya kepada Tuhan. Apa yang bersama-sama bisa kita hayati dari kisah Yunus di dalam perut ikan? Yang pertama-tama kita hayati adalah bagaimana kita melihat segala peristiwa di dalam kehidupan kita ini dengan sudut pandang yang positif dan tidak terburu-buru menghakimi setiap peristiwa. Seringkali kita menghakimi peristiwa, wah ini pasti adalah hukuman, ini pasti adalah karma, ini pasti adalah hal yang buruk. Padahal belum tentu, mungkin ada maksud lain di balik setiap peristiwa. Mungkin Tuhan sedang menginginkan kita untuk merefleksikan kembali diri kita, merefleksikan kembali bagaimana kita memahami atau menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kalau orang Jawa itu kan selalu melihat segala sesuatunya dari sudut yang positif sebenarnya melalui ucapan untungnya baik, walah yo kok yo syukur, misalnya kayak ada orang kecelakaan, sudah kecelakaan tetapi untung yang terluka hanya kakinya, walah yo untung kok yo mong sikile, untung sing liyane ora luka. Jadi ini adalah cara kita memandang sesuatu dari sudut pandang yang positif. Di balik setiap kejadian pasti ada maksud yang tersimpan di dalamnya. Begitu juga di dalam hukuman yang sedang kita terima atau hal buruk yang sedang kita terima. Mungkin ada maksud di dalamnya tetapi kita tidak mau melihatnya dengan lebih dalam lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yunus di dalam ungkapan syukurnya tadi, ia memahami bahwa di dalam penghukuman, di dalam penderitaan dan hal yang buruk yang ia alami, Tuhan tidak meninggalkan dia sendiri dan dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Di ayat yang ke-6 yang kalimat berikutnya dikatakan, ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku. Ketika ia menyatakan ini di hadapan Tuhan, ia masih berada di dalam perut ikan. Ia belum diselamatkan oleh Tuhan untuk dikeluarkan dari perut ikan.
tetapi ia mengimani bahwa Tuhan akan mengangkatnya dari tempat orang mati atau mengangkatnya dari penderitaan. Ini yang sulit, bahwa ya kita semua ingin ditolong, tetapi tidak semua orang mengimani pertolongan itu. Ini sudah pernah ada cerita yang dari lama sekali. Ada sebuah desa yang sudah lama tidak datang hujan. Lalu semua orang berdoa dan mereka punya ritual untuk menurunkan, supaya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menurunkan hujan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa payung, hanya seorang anak kecil yang datang ke ritual itu dengan membawa payung. Kenapa ia membawa payung? Karena ia mengimani bahwa akan turun hujan. Sedangkan yang lain itu meminta tetapi tidak sepenuhnya percaya bahwa permintaannya akan dikabulkan. Seringkali saya juga berbuat demikian. Saya meminta kepada Tuhan tanpa meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti menolong. Sedangkan Yunus dalam posisi ini, ia sebenarnya tetap tidak tahu, tidak punya jaminan bahwa Tuhan akan mengeluarkannya dari perut ikan. Bisa saja ia tercerna habis oleh ikan atau tenggelam dalam penderitaan itu selamanya. Tetapi ia mengimani bahwa Tuhan akan menolong. Iman yang seperti ini yang patut kita teladani. Bahwa dalam pengharapan kita seringkali masih tidak 100% begitu. Mengimani bahwa Tuhan pasti menolong. Entah nanti caranya bagaimana, tapi Tuhan pasti menolong. Entah bagaimana nanti Tuhan menggunakan sarana atau fasilitas yang mungkin tidak terbayangkan atau kapanpun waktunya, tapi Tuhan pasti menolong. Nah, hari-hari ini banyak orang yang tenggelam dan marah karena corona. Banyak orang yang kemudian tergesa-gesa, cepat jenuh dalam menghadapi corona. Saya sendiri pun sudah mulai capek karena ada banyak hal yang tidak bisa mungkin dilakukan bersama-sama karena corona ini. Tetapi mari kita melihatnya dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada hal-hal yang selama ini tidak kita lakukan, tetapi justru bisa kita lakukan ketika ada corona. Yang pertama, kita bisa menjaga diri kita sendiri dengan lebih baik. Dulu mau makan sembarangan, tangannya kotor juga, makan saja juga nggak pernah dipikir. Tapi sekarang kita rajin mencuci tangan. Dulu kita mengabaikan orang-orang yang bekerja menolong kita seperti tenaga medis, orang-orang yang menjual makanan, pak polisi dan lain-lain, bahkan sopir ojek online, kita sering mengabaikan mereka. Tetapi melalui hal-hal ini kita bisa mengapresiasi mereka di dalam menolong orang lain. Dan yang berikutnya, yang ketiga, kita seringkali mengabaikan waktu bersama dengan keluarga. Tetapi kali ini kita diberikan kesempatan untuk tinggal bersama keluarga kita. Dan mungkin yang juga penting adalah selama ini kita tidak punya waktu untuk menjalin relasi dengan diri kita sendiri karena sibuk sekali. Tetapi kita diajak untuk bagaimana menikmati waktu walaupun kita hanya sendirian saja. Dan Yunus menikmati waktunya sendirian saja di dalam perut untuk menjalin kembali relasi dengan Tuhan dan relasi dengan dirinya sendiri. Maka dari itu, di tengah kejenuhan ini, di tengah penderitaan ini, mari tetap semangat, mari kita memperbaharui terus relasi dengan Tuhan dan dengan diri kita sendiri. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Berbagai macam peristiwa kehidupan yang kami alami seringkali tidak kami pahami maksud Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti mengapa ini semua terjadi, tetapi kami menyadari, meyakini, dan mengimani bahwa Tuhan akan menolong kami bagaimanapun keadaan kami. Dimanapun saat ini kami berada, apapun yang sedang kami pergumulkan, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetap kuat, tetap semangat. Kita bersama-sama mengimani bahwa Tuhan Yesus yang baik, yang menyelamatkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan menolong kita. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.